Wa imma fi maqabalati, sedangkan hukum riba ya kadirham bidirhamaini ada hukumnya haram menurut di dalam kitabullah. Hukumnya haram di dalam kitabullah ini adalah menuruti Al-Quran wa sunnah wal jama'ah ulama. Itu ada Al-Quran, Alkitab maksudnya di situ Al-Quran wa sunnah, kemudian ijma'ul ulama. Seluruhnya itu bersepakat bahwa hukum daripada riba adalah haram. Ya. Nah, keterangan yang di atas menurut bahasa, sedangkan keterangan di bawah itu menjelaskan tentang hukum riba. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat yang dulunya juga pernah kita pelajari secara Alkitabnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Maka di dalam Quran ayat ini jelas menunjukkan ya, ini kalau nggak salah surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Perintah kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullah. Kemudian wazaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkan apa-apa sisa-sisa dari perkara riba. Jadi jangan sampai dilaksanakan. Ya. In kuntum mu'minin, kalau kamu itu betul-betul beriman, yakin kepada Allah, yakin kepada sunnahnya Rasulullah, dan yakin kepada ijma'ul ummah. Nah, di sini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita orang beriman, maka perkara riba ini adalah merupakan perkara larangan yang sangat berat. Sampai Allah menentukan bertakwa kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wazaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba yang dipungut kalau itu sudah berjalan. Ada utang piutang, ya, kemudian pekerjaan orang ini hanya memberi hutang, rentenir. Ya. Jadi hasil dia makan itu dari hasil bisnis mengutang. Ketika dia sadar ada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah. Maksudnya apa? Sungguh-sungguh kita itu tegakkan namanya takwa, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika ada larangan masalah riba, maka jauhilah riba itu. Ketika ada sisa, inilah kita memberi hutang kepada orang lawannya. Ya, ada bisnisnya, bisnis mengutangi. Tapi imbalannya harus kembalikan lebih daripada yang dipinjam. Nah, ketika kita sadar bahwa bisnis ini haram, ya, maka tinggal sisanya itu tidak boleh dilakukan riba. Bayar seperti yang dihutang. Ada sisa-sisa. Mohon maaf, saya salah. Ini satu amal yang salah. Ini tidak boleh dikerjakan. Ini hukumnya haram. Saya bertobat. Karena saya ingin menjadi orang beriman yang sesungguhnya, supaya nasib saya di akhirat nanti mendapat surganya. Nah, sisanya itu jangan dibayar lebih. Ya. Bayar seperti sisanya yang pokok saja. Bayar pokoknya. Saya tidak mau lebih.
Kalau dia punya yang sudah bayar, udah banyak, udah uangnya nggak ada lagi, yang terakhirnya itu bayar pokoknya saja. Wazaru mabaqiya min riba. Inilah dimaksud dengan tinggalkanlah ketika masih ada sisa-sisa daripada riba. Jadi kalau yang nak mulai dengan bisnis ini, kalau dia muslim tinggalkan, jangan coba-coba berbisnis masalah riba. Atau nak diri koperasi riba, ya, pinjam meminjam koperasinya. Nah, kalau kita nak bikin koperasi jual beli, gitu kan. Apa koperasi jual beli? Ada tokonya, ada barangnya, kemudian ada pembeli yang sudah tersedia, anggota koperasi. Nah, itu boleh. Tapi kalau koperasi riba jangan dilakukan. Ya, itu pinjam meminjam. Jadi hasil dari koperasi itu dari hasil pinjam meminjam. Maka berubah. Jadi kalau ada koperasinya sini pinjam meminjam, nasabah ada ayat ini dirubah. Ya, robah itunya, marketnya itu dirubah. Yaitu bukan koperasi simpan meminjam lagi, tetapi koperasi jual beli dengan akad jual beli. Beli barang ini nanti dinaikkan. Untungannya dari jual beli, bukan dari pinjamkan uang bayar lebih. Ya, hanya saja. Fa in lam taf'alu fadharu bihadin min Allah. Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, masih kau jalankan terus, nilai tahunnya riba, sudah tahu ayatnya diturunkan, tapi masih terus diambil tersisa jatuh. Pokoknya harus bayar riba. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'zanu bihadin min Allah wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usul amwalikum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu ketika ada ayat ini tidak mau meninggalkannya, maka Allah, ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Apa maksud memerangimu itu? Akan memberi sanksi berupa azab di dunia. Nanti di akhirat jelas kalau tidak bertobat masuk neraka. Jadi bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang kafir yang kita ceritakan pada ahad tentang tafsir Quran surah Al-Imran kemarin 18789 itu mengenai orang-orang munafik, orang-orang kafir, ahli kitab, orang-orang musyrik ketika dia melanggar perjanjian dengan Allah itu, mereka itu akan mendapat azab dari Allah, walahum azabun alim, dari akhirat tetap mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Apa azab dunia? Ketika mereka bersenang-senang, ya, yafrahuna bima atau. Kemarin kita bahas itu. Contoh orang munafik, orang kafir, orang ahli kitab itu yafrahuna bima atau. Mereka itu bersenang-senang apa yang telah didatangkan kepada mereka. Wah, lepas kalau sesuatu. Akhirnya mereka menjalankan bisnis gelap, narkoba, dia, bisnis wanita, pelacuran dia, bisnis hal-hal riba pun dia. Ujung-ujungnya kali ketahuan habis dia juga. Dengan kroni-kroninya begitu banyak terangkat semua. Itu azab di dunia, belum nanti penyakitnya. Penyakit linglung, penyakit stres, penyakit itu dan lain sebagainya. Itu azab dunia. Azab akhirat walahum azabun alim. Ya. Maka di sinilah dinamakan kata Allah wa hadin min Allah wa rasuli. Kalau mereka tidak meninggalkan sisa riba itu masih dijalankan terus, sebab mereka sudah tahu tidak mau bertobat, kata Allah, kami akan perangi dia, Rasul akan merangi dia. Kaum mukminin yang berpegang kepada suatu negara yang berkuasa dengan Islam itu juga akan memerangi masalah itu. Ya, seperti di Afghanistan sekarang ini kan semuanya yang perkara-perkara yang di luar Islam yang diharapkan maka diperangi, ditutup habis. Tidak boleh itu kalau sudah dipegang oleh pemerintahan muslim yang beriman. Masalah untuk riba tidak boleh dilakukan. Bapak
Rasulullah SAW meninggal dunia, mulai bermunculan lagi. Wah, terus sampai akhir zaman ini berkembang. Maka masalah riba ini adalah masalah yang telah menghantui dunia kita. Dan bisa kita berlepas diri daripada riba. Minjem paksalah, bank riba. Karena ada pinjaman yang lain. Kita nak pinjam yang lain, wadahnya tidak ada. Ya, ternyata hanya satu-satunya paksa itu. Nah, kita sekarang bagaimana DKM masjid ini menyiapkan ya satu perkara untuk membasmi masalah itu. Jadi kalau pinjam kayak DKM masjid, dia punya dana, dia punya ini, dia bisa bantu orang, kemudian dia bikin toko. Ya, toko itu bisnis halal, al-baik. Bagaimana ketika ada orang nak pinjam duit BKM? Bagaimana kalau pakai kredit bayar tetap tidak boleh ada ziyadah, tetap sekian. Sama kalau kita bisnis kredit motor, berapa harga pokok yang bahas kita kemarin 100, misalnya 12 juta. Kreditnya berapa Pak? 10 kali bayar tetap 12 juta. Kalau DKM berani macam itu, berarti DKM dapat keuntungan dunia dan akhirat. Nah, ini harus dimulai. Apalagi kita dari DKM masjid inilah kita bisa mengembangkan segala sesuatu di dalam konteks Islam. Fa'ilam taf'alu fa'adzaru biharbin minallah wa rasulih. Kalau mereka tidak mau meninggalkan masalah riba, sisa-sisa riba masih dipungut terus, padahal mereka sudah tahu ayatnya, mereka adalah muslim, itu Allah dan Rasulnya akan memerangi habis-habisan. Dan orang-orang beriman yang satu paham dengan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti taat kepada Allah dan Rasul, akan membasmi masalah ini. Basminya bagaimana? Ghazwul fikir, perang pemikiran. Mereka pakai konsep ini, kita pakai konsep Islam. Gitu. Maka ada rahasia, karena Allah backupnya. Sedangkan riba, iblis backupnya. Ya. Nah, akan tetapi itu betul kalau kamu sekalian orang beriman itu bertaubat, ya, falakum ru'usu amwalikum la tuslimuna wa la tuzlamun. Ya. Maka kalau kamu bertobat, mengerti, tidak lagi mengambil harta riba, dibayar pokok saja, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak dianiaya dan tidak pula menganiaya. Jadi masalah riba ini sebenarnya kita yang memberi hutang itu menganiaya orang, menzolimi orang. Ya, ketika kita menzolimi orang dan orang itu terzolimi, dia berdoa, habis kita. Jangan sampai ini terjadi, kita bisa menzolimi orang. Orang itu kan perlu. Kenapa dia minjam? Karena dia tidak ada. Maka dia minjam. Misalnya minjam beras, ngurus TKM, tak minjam beras bisa tidak? Nak makan, tidak makan. Lah bayarnya beras. Jadi kalau pinjam berasnya sekarung 10 kilo, bayarnya juga 10 kilo karung beras. Ya, jangan lebih. Pelaku bayar. Nah, kalau pinjam, ini kami boleh pinjam 10 kilo, tapi kalau bapak pulang 15 kilo, ini harga kami kalau tidak macam ini rugi. Ya, tidak boleh. Itu namanya riba ziyadah. Orang itu perlu makan, maka ketika dia ulangi, kasih juga 10 kilo, ulangi 10 kilo. Atau ada orang tak perlu makan. Wah, gimana Pak? Kami tidak makan berapa kilo? Kami tidak perlu beras 10 kilo. Kalau dia ada kelebihan beras yang sangat luar biasa, diinfakkan, diberi infak sebagai infak. Tapi kalau dia minjam, nanti dia akan bayar itu sebagai pinjaman. Ini kita minta lebih, ini bisa. Maka Islam itu agama yang sangat luar biasa. Inilah yang dikatakan dengan dalil yang menunjukkan orang beriman
minta. Nah, nanti kita akan jelaskan. Kemudian ayat yang kedua surah Al-Baqarah 275. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yakhbatuhu asy-syaitan minal mas. Ya. Alladzina yaquluna riba, orang-orang yang memakan la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbatuhu asy-syaitan minal mas. Jadi orang yang kemasukan setan lantaran ada penyakit jiwa dan sambung ya kan? Gila, sambung nanti kalau orang gila. Limpah buat Iya. limpah Ya. Jadi ini hukuman orang-orang yang berbuat riba. Ini surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian yang ketiga, wa qala ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Apa maknanya? Ini surah Al-Baqarah ayat 276. Tadi 275, sekarang 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Apa artinya? Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya, nanti perkara-perkara riba ini nanti orang-orang di akhirat nanti akan dimusnahkan Allah. Tetapi orang yang bersedekah di dunia itu akan disuburkan Allah. Kapan disuburkan Allah? Di akhirat nanti. Penuh harta benda. Tapi ketika orang yang berbuat riba, maka Allah akan hancurkan dia. Dia tidak mempunyai apapun di akhirat kecuali neraka, itulah tempatnya. Akan disiksa, sengsara. Ya. Nah, kalau coba silakan. Ini kadang-kadang banyak yang percaya. Ayo Ustaz, cuma ngomong banyak. Yolah, percaya. Kelak pas akhirat tiba nanti, baru dia ngapain dulu tidak punya kajian. Kamu tidak percaya? Ini kebanyakan itu kita. Ini Al-Quran tidak sembarangan. Dan ini kalau Allah yang membuat, Allah menciptakan, Allah beri kita fasilitas karena gara-garanya Adam sendiri yang melanggar. Akhirnya diturunkan Allah baik lain di surga. Akhirnya di dunia ini penuh dengan peraturan. Nah, kalau kalian lulus masuk surga lagi, ikuti peraturan. Apa itu? Petunjuk. Sampai petunjuk yang lengkap adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuatnya Al-Quran. Kemudian bagaimana Rasulullah menjelaskan di dalam hadis-hadisnya tentang amalan. Bagaimana berjual beli, bagaimana diperbolehkan, bagaimana al-khiyar, bagaimana perkara riba yang dilarang. Nah, itulah. Kita alhamdulillah syukur bapak-bapak sekalian, kita bisa duduk hadir dalam majelisnya dapat pahala. Pahalanya apa? Fisabilillah kalau mati. Kalau mati fisabilillah itu enak kan? Enak. Mati diperjalankan Allah. Bisa singgah ke sana, bisa singgah ke sini. Ya. Nah, makanya kalau nggak mau bermajelis, nggak mau kita belajar, sayang. Ya, maka itu antum nongkrong di sini ya pahalanya besar. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Dari barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia dalam fi sabilillah, di jalan Allah sampai dia kembali lagi ke rumah. Coba antum nongkrong di warung kopi. Bukan fi sabilillah. Sabili syaitan. Penuh dengan kawan-kawan. Ngajak ini, ngajak itu. Kalau sini kan ya. Biasa. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Itanibu as-sab'a al-mubiqat." Ya, apa artinya?
jauhilah. Ijtanib itu artinya jauh. Jauhilah ada 7 hal-hal al-mubiqat yang betul-betul harus 7 hal ini yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang mendapat sanksi daripada perkara-perkara yang membinasakan, mubiqat. Kemudian kalau mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, apa saja 7 perkara yang membinasakan itu? As-sab'u wal mubiqat. Apa saja perkara yang membinasakan itu? Belum ketemu. Nanti kita terus. Qala, yang pertama kata Rasulullah, asyirku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Ya, yang pertama. Yang kedua asyihir. Ya, menyihir, pekerjaan menyihir. Ini perkara yang membinasakan. Yang ketiga waqtun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa. Membunuh jiwa tanpa sebab. Membunuh jiwa tanpa ada yang telah dibenarkan oleh Allah. Kalau membunuh jiwa dalam pertempuran boleh. Kalau membela diri ketika dihantam orang, terbunuh orang, kita membela diri karena kita di Islam. Boleh enggak? Boleh. Ini ya. Istanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah dari 7 perkara yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa saja yang 7 hal yang membinasakan itu ya Rasulullah? Yang pertama, qala asyirku billah. Syirik kepada Allah. Menyembah kepada selain Allah. Ya. Sholat dan nah, tapi kedukun nah. Sholat dan nah. Ke paranormal nah. Sholat dan nah. Ke kuburan minta-minta di makam-makam wali nah. Sholat dan nah. Itu namanya asyirku billah. Jadi kalau minta lewat sholat, ista'inu bis-sabri was-shalah ya orang beriman ya teman. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Orang beriman, mintalah kamu dengan sabar dan sholat. Gunakan fasilitas ini untuk meminta kepada Allah. Allah itu Maha segala-galanya. Ada permasalahan wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kata Rasulullah, kalau kamu memohon, minta langsung kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, langsung minta tolong kepada Allah. Doa lewat sholat. Maka serius di dalam sholat. Jangan sholat sebagai ritual ibadah. Yang penting pula sholat. Lama gitu, apa yang kau lakukan di dalam sholat maghrib? Yang penting ku baca-baca kan sesuai. Bukan tuh minta, ada benar-benar dalam sholat. Ketika membaca Al-Fatihah itu hanya ngelamun, apa betul-betul membaca dan memohon di dalam Al-Fatihah. Gitu ya. Jadi kalau kita ada perkara yang paling hebat itu sholat itu sabar sholat. Jangan minta-minta kepada yang kedua asihir. Perkara sihir itu menyihir orang, masang tangkang, masang apa supaya orang itu celaka. Ini membinasakan. Ya. Kemudian yang ketiga waqtun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa tanpa ada dasar yang dibenarkan Allah. Kayak Brigadir J tembak, nah itu namanya bunuh orang. Ya, padahal ada salah dia, tapi salah dia tembak. Nah kan, takut keceker. Dia lapor sama polisi, tangkap dia takut keceker. Ini jadi tembak. Ya. Kecuali memang dia bunuh orang, nah, baru dibunuh. Perang, nah, baru kalau mati terbunuh dalam perang maka bukan dinamakan membunuh orang. Memang itu perkara yang digunakan di dalam agama. Illa bil haq. Kita bela diri, orang nak bunuh kita, tak tahu yang nak bunuh terbunuh dia. Nah itu namanya perkara yang hak. Kita tidak punya perkara terhadap Allah, itu adalah pembunuhan. Tetapi kita membela
Yang kelima wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Nah, anak yatim punya harta ditinggalkan oleh bapak ibunya, dia punya harta banyak, hartanya kita yang makannya dengan judul memelihara anak yatim. Tapi kalau harta dikembangkan, ini hartamu dari bapakmu kita kembangkan menjadi banyak hartanya. Kita sekolahkan anak yatim ini, terakhirnya selesai dia dewasa, ini hartamu yang kita kembangkan. Alhamdulillah punya keuntungan yang begitu besar. Tapi kalau dimakan, itu enggak. Ya, itu. Maka hati-hati ya terhadap anak yatim ini kadang-kadang hati-hati. Ya, harta anak yatim. Kemudian selanjutnya adalah watawali yaumaz zahfi. Apa watawali yaumaz zahfi itu? Adalah lari dari medan perang. Itu ketika ada pertempuran, dia berlari. Jadi ada perang. Ini suatu perkara yang membinasakan. Tidak boleh. Ketika kalau perang menghadapi, jangan ngeri juga, lari ya, mencut namanya, ya. Atau lari mati juga dia, selesai ya. Bukan mati syahid namanya, mati penyakit. Tapi kalau perang berhadapan dengan musuh, hantam. Ketika dia perang kemudian meninggal dalam pertempuran itu dinamakan mati syahid. Tetapi kalau dia berlari dari medan pertempuran, maka dia mendapat satu perkara yang membinasakan. Kemudian waqalbu al-musonatu al-ghafilatu al-mu'minah. Apa itu? Yaitu menuduh wanita yang suci bersih lagi beriman. Itu menuduh yang tidak ada fakta yang sebenarnya, berdusta dengan persaksian. Ini bahaya. Orang beriman, wanita beriman dituduh berzina, padahal dia tidak berzina. Mungkin dia datang sama orang dituduh dia berzina, Pak, dia berzina, ya padahal tidak berzina. Nah, ini suatu hal perkara yang membinasakan. Jadi persaksian palsu itu merupakan satu perkara yang membinasakan. Ya kayak Bapak Sambo itu kan, Bapak Sambo itu kan banyak berpaling dari hal-hal yang tidak berdusta, makanya membinasakannya, maka hukumannya berat. Ya, jangan kita seperti itu. Ya, sekali lagi kita jangan. Inilah dinamakan 7 macam perkara-perkara yang membinasakan. Salah satunya dalam bab kita adalah memakan harta riba. Jadi jangan sekali-sekali kita berbisnis riba, jangan. Ya, bisnis internet. Memang untungnya luar biasa, tapi nyakit orang. Ya, minjemin. Orang sengsara kita pinjamin, kamu bayar 40 hari sekian tambahannya. Masya Allah, tukang jual kue Suka premannya ada? belum kelar. Perkaranya belum selesai. Baik, nanti. Ya. Nah, kemudian dari Zabir, ya, radhiyallahu an Jabir qala, dari Jabir telah berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlan riba wa wakilahu wa katibahu wa syahidaini wa qala hum sawa. Apa kata Rasulullah dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, la'ana Rasulullah telah melaknat akilar riba, yaitu orang yang memakan riba, wa mukilahu, orang yang mewakilinya. Dia ada bisnis riba nih, kemudian dia ada pekerjaannya, ya, dalam bisnis itu mewakili dia, ya. Wa katibahu, yang mencatatnya, bagian administrasinya, bagian ininya. Waduh, ini kalau kerja di bank ngeri. Jadi kalau keluar dari sekarang. Ini bukan berita ya, bukan juga ini. Takut nanti di akhirat azabnya itu, bukan di dunia.
tidak mau terima ya sudah. Ini kan hadis Rasulullah cuma saya sampaikan. Yang mau dengar segera mau keluar sebelum ada laknatnya. Ya. Kemudian wasyahida ini apa itu? Dua saksinya. Ada persaksian ada di situ kan, tentang saksi gitu. Ya. Beliau bersabda mereka semua sama. Jadi tidak ada bedanya. Jadi dari yang mempunyai bisnis riba, dari yang karyawannya, yang wakilnya, tukang catatnya, tukang saksinya, semuanya sama. Sama-sama menzolimi orang. Sama-sama menzolimi orang. Jadi hukumnya juga sama. Kalau aku pinjam kan tidak tahu kadang-kadang. Aku minta pinjam SAP ya. Pinjam ke si bulan tak dikasih, pinjam ke DKM dari duit, saya pinjam ke bank. Lupa perkara di bank itu perkaranya ada tambahan ziarah. Dan minjam sare, minjam macam tu, dan minjam sare dan masih. Nah maka sekarang ini DKM harus berusaha harus banyak duit supaya bisa nolong jamaahnya. Pinjam. Jadi ini perlu jalan dengan yang selesai. Baitul Mal yang bisa menopang segala sesuatu dari sedikit-sedikit, jangan terlalu besar. Nanti insya Allah tadi akan jadi besar. Jadi perkara riba ini yang nyatatnya yang punya bisnisnya, yang bukan karyawannya, baik dia yang mewakilinya, baik yang mencatatnya, baik yang saksinya di situ, semuanya sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita punya pengurus masjid Bang Safi itu termasuk orang yang luar biasa. Biar keluar mereka ya dari perkara. Nah, ini suatu hal yang sangat luar biasa. Salut. Ada yang masih ikut yang lain-lain keluar lah. Ya, nah itulah perkara yang hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Mas'ud telah berkata, wa ani bin Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riba salah satu wa sab'una baban." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bersabda, riba itu 73 pintu dosanya. 73 pintu dosa ada di riba. Yang paling kecil, yang paling rendah, yang paling aisar. Aisar itu yang paling bawah. Apa itu? Mislu ayyuki ar-rajulu ummah. Seperti seseorang yang menikahi ibunya. Itu yang bawah. Kata Ibnu Mas'ud, ibunya dinikahi. Dosanya. Coba bayangkan, kalau ngawini ibunya itu dosanya macam mana? Itu yang paling keras bawahnya. Kalau 73, yang paling atasnya gimana? Sebesar gunung apa? Ya, nah ini baru salah satu ditunjukkan maksud yang paling rendahnya. Minimal dosanya seperti seseorang yang menikahi ibunya. Ya. Nah ini hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Hadis ini terdapat di dalam sahihnya ya. Majmu' as-Sahih Mustadrak al-Hakim. Baik. Kemudian Abdullah ibnu Al-Hanzalah. Abdullah ibnu Hanzalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda qala dirhamu arba yaqulu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min sittatin wa salasina zinatan. Apa maknanya? Kata Rasulullah SAW dari Abdullah bin Hanzalah, dirham riba. Ada satu dirham harta riba yang dimakan seseorang yang mengetahui
Sittatun wa salasina, sittatan wa salasina zina. 36 kali berzina. Nah, ya. Ini 1 dirham dari hasil riba dilakukan, maka seperti dia apa itu mengetahui itu lebih sadis dibandingkan apa namanya 36 kali berzina. Kali berzina berapa dosanya? Itu sendiri. Kemudian dari itu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ahadun aktsaru min riba illa kana akibatu amru ila kila. Ya. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Tidaklah seseorang memperbanyak memakan riba kecuali akibat dari perbuatannya adalah hartanya akan menjadi sedikit. Jadi kalau dia sering makan riba, bisnis dari riba, kemudian dia makan dari harta riba itu, maka hartanya nanti akan menjadi sedikit. Karena apa? Pengaruh setan itu akan menyebabkan dia beli ini habis. Ya. Jadi dia tidak bisa berhemat lagi. Asal minum ini pasti lah. Wah, ini minuman keras ini. Wah, hantam. Setan kan gitu. Jadi kalau orang makan riba itu nengok bir, nengok arak, nengok apa lah, makan beli. Tempat pelacuran lah, pelacuran. Selingkuhan dia selingkuhan. Ujung-ujung harus kita hindari. Riba itu kismani. Ya, aksamu riba kismani. Riba itu ada 2 macam. Yang pertama adalah riba an-nasihah. Namanya riba an-nasihah. Apa yang dimaksud dengan riba an-nasihah? Yang kedua riba fadl. Apa yang dimaksud riba fadl? Kita bahas satu-satu. Riba nasihat ini adalah mengambil keuntungan atau tambahan, ya, ziyadah al-masrutah. Ziyadah al-masrutah allati yaquzuha adain minal madin. Ya. Nadhirut ta'jil. Apa maksudnya? Tambahan yang disyaratkan. Masrutah. Tambahan yang disyaratkan, yang diambil dari seorang pemberi hutang kepada orang yang berhutang. Itu ada tambahan. Ya. Yang khusus dain itu yang memberi hutang, sedangkan yang berhutang adalah madin namanya. Ya, madin. Ya. Tadi bertanya. Apa itu? Ada imbalan karena tempo. Karena ada tempo tadi. Pak, kalau ada tempo nih, waduh, nak besar sikit kok kami nunggu nih lama. Nah, itu dia. Macam itu. Jadi ziyadah sudah ziyadah. Ya. Nah, temponya lama sudah tuh tambah besar. Coba kita pinjam di kredit bank itu. Ya, tambah lama temponya tambah besar riba. Tapi kalau dia setahun sedikit, tapi tambah tahun ini tambah banyak nih ziyadah. Karena ini kalau kami macam ini tidak jalan loh. Macam mana kami nak bayar karyawan, macam mana kami nak bayar ini kalau tidak ada ujung ini. Ya, antum masya Allah. Sebenarnya kalau kita lakukan dengan benar, kita menjadi saudagar, pedagang yang kaya raya, bantu. Ya, kayak kita usaha hebat, usaha timah, usaha emas, usaha batu bara, bantu mereka yang sedikit. Ya, nanti kita jelaskan ke depan tentang aksamu supaya lebih melebar. Jadi